Selamat datang teman-teman di Metox. Kali ini gue kembali menyapa kalian dan akan berbincang-bincang mengenai pemuda di tahun 2024 karena lagi zaman banget nih politisi muda dan juga pemilih muda di tahun 2024 nanti, dan remah-remahnya udah banyak nih ya politisi-politisi yang udah mulai berimage muda dan lain-lainnya. Nah, sekarang gue mau tahu nih perspektif salah seorang pengamat politik yang paling banyak lah kalian bisa lihat di TV-TV ataupun pernyataannya banyak ada di berita online ataupun massa. Kali ini gue sudah bersama Pak Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Ujang, terima kasih Pak karena sudah mengizinkan saya main ke ruangannya dan juga sudah mau berkenan saya ajak ngobrol. Ya, sama-sama Mas Muhammad ya. Ya, terima kasih. Ini ruangan dosen umum, ya, ruangan saya di ujung sana gitu kan. Itu yang ada bukunya, ada fotonya kan. Oke. Ya, ini semua dosen-dosen, tapi lagi pada ngajar dosennya. Oke. Pak Ujang, saya mau mulai dulu dengan tahun 2024, Pak. Ya. Mulai sekarang kan banyak nih ya Pak, politisi-politisi atau orang-orang yang punya niatan untuk mencalonkan diri untuk menjadi baik itu legislatif ataupun eksekutif gitu Pak. Anak muda, pemuda cenderung dijadikan objek sebagai agar gimana caranya mereka ini bisa memilih politisi-politisi ini gitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri ketika Bapak melihat cara mereka yang merangkul pemilih muda, kira-kira mereka ini sebenarnya apa sih ini Pak yang mau mereka cari dari anak muda ini selain anak muda ini punya hak pilih dan masih gampang lah kalau kita lihat untuk memilih siapa yang harus mereka pilih? Ya, pertama tentu suara yang dicari oleh partai politik, oleh calon anggota legislatif, oleh calon presiden dan wakil presiden, termasuk oleh kepala daerah itu suara. Kenapa suara? Kita tahu misalkan di 2024 nanti, bukan misalkan, menurut data itu kan di BPS itu 54% itu adalah pemilih muda, pemilih milenial dengan generasi Z. Artinya semua partai politik termasuk para kandidat capres-cawapres itu pasti akan bekerja keras untuk bisa mendekati atau mendapatkan suara ya dari kalangan milenial itu. Makanya sudah direkrut tuh, ada jubir-jubir partai dari anak-anak muda ya kan. Bahkan jubir-jubir capres-cawapres juga sudah direkrut juga secara online itu dari anak-anak muda gitu. Iya, suka tidak suka karena jumlahnya yang begitu besar, yang begitu banyak gitu. Ini menjadi kekuatan tersendiri. Artinya partai politik ingin mendapatkan hatinya, ingin mendapatkan dukungannya, ingin mendapatkan suaranya di pemilu 2024 nanti, yang pertama. Yang kedua tentu partai juga mencari talenta-talenta muda yang hebat gitu loh. Negara juga butuh gitu loh. Bangsa ini juga butuh anak-anak muda yang baik, yang bagus, yang cerdas, yang berprestasi gitu, yang rajin, yang tekun gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita bicara masa depan Indonesia adalah bicara masa depan anak-anak muda. Kalau kita bicara bahasa Jawa gitu, bahasa Jawa kan begini Mas Muhammad. Student now, leader tomorrow. Oh, bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Ini bahasa ya. Inggrisnya Mas Muhammad. Oke. Jadi istilah anak-anak mudanya student now, leader tomorrow. Kalau hari ini kita pelajar, kalau hari ini kita siswa, kita mahasiswa, kita pemuda, besok adalah pemimpin bangsa. Kalau bahasa Arabnya kan jelas, subhanul yaum rijalul khud. Hari ini kita pemuda, besok adalah pemimpin bangsa. Nah, jadi talenta-talenta muda itu pasti akan dicari oleh partai politik. Tetapi persoalannya memang partai politik masih mencari anak-anak muda yang populer, yang terkenal. Karena dalam industri pencitraan kita itu dibutuhkan anak-anak muda yang terkenal dan populer itu. Akhirnya mereka apa? Yang direkrut ya para artis. Terakhir misalkan PAN ya kan? Iya. Itu anaknya Vena Melinda gitu. Siapa namanya? Farel Bramasta. Iya, Farel itu. Ya. Itu karena apa? Karena dia punya popularitas, mungkin juga punya uang gitu kan. Ya, ibunya juga politisi gitu kan. Jadi ya direkrut. Tapi kita jangan kehilangan harapan anak-anak muda lain gitu yang bukan artis gitu. Yang katakanlah bukan siapa-siapa, kita punya kesempatan yang sama untuk tadi memberikan kontribusi terhadap bangsa dengan prestasi kita, sekecil apapun prestasi kita itu.
Artinya talenta-talenta yang kita miliki itu itu pasti akan dipantau oleh partai. Entah dari segi prestasi, entah dari segi background latar belakang, kinerja, misalkan kalau dia seorang pekerja atau seorang apapun gitu ya. Lalu entah dari latar belakang, misalkan popularitas, tergantung partai itu akan menilainya dari mana. Nah, yang ketiga saya melihat partai anak muda jangan hanya bisa nongkrong, jangan hanya bisa ngerokok, mohon maaf, jangan hanya bisa ngobrol-ngobrol saja, kongko-kongko di pinggir jalan, tanpa punya rencana-rencana yang hebat di masa yang depan akan datang. Karena masa depan itu harus di-planning, harus direncanakan. Karena gagal merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Jadi kalau kita gagal merencanakan sesuatu sama saja merencanakan kegagalan. Oleh karena itu ya masa depan tidak bisa dibiarkan, masa depan tidak bisa didiamkan, ya harus kita berjuang untuk meraihnya. Oleh karena itu tadi agar kita tadi kata Mas Muhammad tidak menjadi objek ya, hanya diambil suaranya, hanya diambil dukungannya, hanya diambil simpatinya, maka kita harus berperan. Tadi talenta-talenta yang kita miliki, karena gini Mas Muhammad, kita ini manusia unik, setiap kita berbeda. Saya punya kelebihan, punya kekurangan juga, Mas Muhammad juga punya kelebihan dan kekurangan. Sama dengan anak-anak muda seluruh Indonesia, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita tonjolkan kelebihannya. Kita bangun kelebihan kita, ya kan, agar orang tahu bahwa kita ini ahli di bidang tertentu. Kita hebat di bidang tertentu, kita tekuni saja. Yang kecil itu pasti akan menjadi besar. Dan dengan perjuangan yang keras. Oleh karena itu saya melihat kita semua anak muda Indonesia punya potensi untuk bisa berkontribusi kepada bangsa ini. Jangan melihat misalkan yang jadi anaknya A gitu, anaknya B, anaknya C. Iya. Kita tahu misalkan anggota DPR milenial itu yang muda-muda itu siapa ya? Anaknya A, anaknya B, anaknya C gitu. Lalu staf khusus milenial juga sama kan? Betul. Anaknya A, anaknya B, anak C lah. Sama kepala daerah juga yang muda-muda itu. Iya, betul. Anaknya A, anaknya B, anaknya C. Betul. Biarkan itu punya porsinya sendiri. Yang penting kita anak muda Indonesia yang lain punya porsi yang lain juga. Kita bisa merebut kepemimpinan bangsa ini dengan cara-cara yang konstitusional dan cara-cara yang berprestasi itu. Oleh karena itu saya melihat ke depan dengan jumlah 54% itu di 2024 kita jangan hanya jadi objek. Mas Muhammad, saya ini mohon maaf sebagai Presiden Milenial Indonesia, jadi Presiden anak-anak muda di Indonesia. Saya keliling Indonesia, keliling ke teman-teman BEM di kampus-kampus, jadi narasumber di kalangan anak-anak muda seluruh Indonesia. Saya menyaksikan persepsi yang sama bahwa mereka ingin punya kontribusi terhadap bangsa. Tetapi tadi ada tantangan, ya kan, yang harus ditaklukkan. Ada kemalasan juga yang harus dienyahkan gitu loh. Ya ada banyak hal, problem-problem yang terjadi di anak muda yang mereka harus bangkit. Mereka harus keluar dari masalahnya, mereka harus wake up gitu ya. Kalau perlu berlari ya, untuk apa? Untuk bisa membangun bangsa secara bersama-sama begitu. Oke, menarik sekali Pak Ujang. Tadi menurut pemaparan Pak Ujang tadi ada dua variabel yang menarik buat saya. Yang pertama ada soal pemuda, yang kedua partai politik. Saya mulai dari pemuda dulu deh, Pak. Pemuda ini kan seringkali perannya itu dikerdilkan ya Pak sama orang-orang yang ada di generasi di atasnya. Kita dibilang tidak berpengalaman, kita dibilang tidak mengerti apa-apa dan lain-lain sebagai macamnya. Sementara ketika kita berusaha untuk menjadi pelaku alih-alih cuma jadi objek, selalu adalah yang kayak begitu Pak. Sementara ya seperti tadi Bapak bilang tahun 2024 ini kita udah mulai banyak mencoba untuk diambil nih Pak suaranya nih Pak. Nah ini gimana Pak cara biar anak-anak muda ini bisa melawan stigma yang sudah dibentuk oleh para generasi sebelumnya Pak? Kita lihat misalkan ya, mohon maaf ya, pelantikan Dito Arya Tejo, Menpora yang baru. Betul. Ya kemarin, itu kan masih muda. Ya. Lahir 90 gitu ya. Artinya 32 tahun usianya, artinya punya kesempatan. Ya memang dia punya privilege, anak orang kaya misalkan ya, dan lain sebagainya, ya. Tetapi kan kalau kita lihat secara positif, dia anak muda yang diberi kesempatan oleh Partai Golkar, lalu diberi kesempatan oleh Pak Presiden untuk mengemban amanah sebagai Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya artinya kita nih bisa, semua anak muda di Indonesia juga bisa. Yang penting optimis, jangan pesimis, jangan rendah diri, jangan nggak pede, jangan banyak nongkrong, banyak berjuang.
Saya katakan Mas Muhammad, hidup ini kan nothing is impossible. Atau kita balik, impossible is nothing. Di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita mampu membayar harganya. Harganya apa itu? Menaklukkan kemalasan, gitu, harus rajin, harus tekun, kerja keras, ya kan? Ya berbaik dengan orang lain, banyaklah harus kita lakukan. Ya kalau kita mampu membayar harganya dengan kerja keras itu, misalkan jarang tidur juga untuk kerja keras gitu ya. Oleh karena kesuksesan itu hanya akan menanti, akan menunggu. Tetapi kalau yang dilakukan kita hari ini leha-leha, sandar-sandaran, santai-santai, nongkrong-nongkrong, nggak ada yang dilakukan, apalagi mohon maaf gitu ya, minum-minuman, apalagi mohon maaf lagi narkoba dan sebagainya, nggak ada harapan untuk bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Oleh karena itu saya meyakini banyak posisi gitu ya di 2004 nanti yang memang membutuhkan talenta-talenta muda tadi. Oleh karena itu tadi harus membayar harganya. Kalau kita ingin sukses, ya kita harus kerja keras. Nggak mungkin kalau orang tua kita dulu mengatakan ya tidak mungkin sukses itu jatuh dari langit. Atau tidak mungkin juga kesuksesan itu diraih dengan membalikkan telapak tangan. Nggak ada. Sukses itu butuh perjuangan, butuh ketelatenan, butuh ketekunan, butuh kerja keras, butuh doa, dan butuh ribuan optimisme untuk tadi bisa kita membangun bangsa ini. Saya meyakini yang penting harus dilakukan kita adalah bahwa kita anak muda Indonesia harus tadi ya punya kontribusi untuk bangsa ini. Konsistensi, Mas Muhammad, konsistensi membangun kesadaran bahwa saya lahir di Indonesia untuk bermanfaat untuk Indonesia dan dunia gitu. Kesadaran itu harus dibangun. Kalau enggak ya mohon maaf, kita hanya akan jadi sampah-sampah masyarakat. Ya kalau kita balik lagi logika kita, mestinya kita ini menjadi pohon kelapa. Pohon kelapa itu dia menjulang tinggi, diterpa angin, tapi tidak pernah luntur dan goyah. Hanya sekedar ya goyang-goyang dikit, tapi nggak pernah jatuh juga. Itu orang hebat itu. Apakah kita sebaliknya hanya jadi rumput yang di bawah agak bagus-bagus tapi diinjak? Yang mendingan jadi pohon kelapa, jadi sukses, jadi hebat, ada goyangan, ada tercaan, hinaan, tapi kita kokoh dan menjadi orang hebat, bisa berkontribusi. Nah, saya melihat kalau bagaimananya gitu ya, tentu tadi yang penyakit kita ini sebenarnya kemalasan, Mas Muhammad. Kalau kita bisa menaklukkan kemalasan, itu kita akan selesai dengan hidup kita. Misalkan skripsi, tesis, kalau kita malas nggak jadi-jadi, nggak bakal jadi sarjana. Ya S2 juga sama, ngurus tesis, kalau malas nggak jadi-jadi. Dokter juga ketika saya dokter dulu ilmu politik di UI gitu ya, kalau saya malas nggak jadi-jadi. Nah jangan lupa saya selalu memberikan saran kepada teman-teman milenial di seluruh Indonesia. Kita ini anak pejuang. Anak pejuang itu begini, bukan berarti pejuang 45, bukan. Anak pejuang itu setiap kita ini anak pejuang. Kalau ingin sesuatu harus diperjuangkan. Misalkan mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi pejabat, ya kan? Mau jadi apapun harus diperjuangkan. Sama lah misal Mas Muhammad melihat gadis ya atau perempuan yang cantik itu, saya tertarik, lalu saya akan jadikan istri, ya cari yang bagus, yang cantik, yang solehah gitu kan. Kan harus diperjuangkan. Yeah. Sama juga teman-teman yang perempuan mau cari misalkan calon yang ganteng, yang hafid Quran, misalkan yang soleh, yang macam-macam lah, yang baik-baik, itu kan juga harus diperjuangkan. Atau kita pengen punya HP, misalkan saya pengen punya iPhone 14 ya, misalkan gitu pengen, ya harus nabung, harus kerja kan, harus punya usaha, mengumpulkan uang agar saya bisa membeli iPhone 14 misalkan. Itu kan itu perjuangan. Sama juga. Kalau kita ingin berkontribusi kepada bangsa ini, ya harus diperjuangkan. Apa ya, aktif di politik, aktif di bisnis, aktif dimanapun, yang penting kita bisa sukses, bisa bermanfaat, dan bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Itu catatan saya, Mas Muhammad. Oke, menarik juga tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ujang. Nah, variabel kedua nih Pak, yang sudah Bapak bahas di partai politik. Ini keresahan anak muda banyak banget Pak di partai politik. Bahkan kemarin udah berkali-kali nih, kayaknya beberapa bulan belakangan depan DPR tuh macet terus Pak. Karena ada anak-anak muda yang nampaknya sudah tidak percaya dengan anggota DPR-nya yang merupakan kader-kader dari partai politik yang dianggap tidak mewakili mereka tapi mewakili kepentingan Pak. Nah, gimana nih Pak? Maksud saya kita tuh merasa bahwa partai politik tidak mewakili kita gitu Pak. Ya memang begini, kita nih
demokrasi harus ada partai politik walaupun partai politiknya jelek dan korup. Kita punya lembaga-lembaga negara walaupun banyak korup gitu, walaupun jelek, ada, tetap kita itu harus jalan. Ya kita harus perbaiki itu. Kan begini loh, kita ini pasti akan jengah, ya akan malas dengan keburukan-keburukan. Pasti kita di anak-anak muda ini pasti akan nyari orang yang anti korupsi, ya yang bersih dan lain-lain. Ke depan pasti ke sana. Oleh karena itu ya jangan dipilih lah partainya. Kalau mereka masih busuk ya, masih melanggengkan korupsi gitu dan mereka tidak aspiratif, jangan dipilih lagi. Catat guys, jangan dipilih yang kayak gitu. Siapapun, partai manapun. Mereka yang tidak mendukung rakyat gitu ya, tidak aspiratif, nggak usah dipilih. Partai manapun. Kenapa? Ini pembelajaran buat mereka. Bahwa selama ini mereka tidak peduli kan, maka pengen ini menang sendiri, pengen enak sendiri. Maka mereka ya tadi nggak peduli terhadap rakyat, oleh karena itu terus dilawan oleh anak-anak muda dengan cara tidak memilih tadi. Tandai, nggak usah dipilih, ya artinya nanti akan turun sendiri-sendiri. Kalau turun sendiri suaranya, ya mereka tidak akan berkuasa gitu, ya akan lemah juga gitu. Dan juga muncul fenomena di mana partai politik itu dianggap hanya sebagai ya tadi saya bilang ya mewakili kepentingan gitu Pak. Nah, lalu sehingga anak muda yang tadi Bapak bilang kita harus datang untuk memperbaiki itu, justru malahan kita juga bingung Pak gitu ketika mau milih partai politik karena secara ideologi nih Pak, secara ideologis semuanya itu hampir mirip-mirip sama aja gitu Pak. Beda sama kalau di luar negeri gitu ya, kalau kita lihat gitu ada partai yang saling bertentangan secara ideologi sehingga ada orang yang merasa diwakilkan sekali atau ada orang yang merasa tidak diwakilkan sama sekali. Sementara di Indonesia tuh partainya banyak, tapi semuanya tuh kayak sama-sama aja Pak. Partai Islam ada banyak, partai yang ngakunya nasionalis ada banyak dan sebagainya. Nah itu gimana Pak cara anak muda memilih partai politik yang sekiranya mewakili mereka itu seperti apa Pak? Ya memang harus pilih-pilih ya. Kita memang saat ini partai politik terdegradasi, banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi bagaimanapun tadi kita harus mencari yang baik, yang cocok untuk kita. Ibarat sebuah rumah, kita harus cari yang cocok. Kalau kita mencari basis ideologi, nggak ada nih partai politik yang berbasis ideologi. Semuanya berbasis pada pragmatisme kepentingan. Saya pernah mengusulkan sebuah disertasi di Ilmu Politik Universitas Indonesia ketika itu, awal-awal saya kuliah, di 2017. Saya mengajukan proposal disertasi ya, terkait ideologi partai politik. Saya dibantah oleh para profesor, para guru besar bahwa nggak ada tuh katanya partai di kita yang berideologis. Ya ideologinya Pancasila tapi yang betul-betul menerapkan partai ideolog tuh nggak ada. Coba kamu buktikan mana nggak ada tuh katanya. Iya, saya sulit menjawabnya. Artinya tadi kita jangan heran kalau hari ini menemukan partai-partai ya ketika mereka misalkan berkoalisi ataupun mereka punya kepentingan tidak berbasis pada ideologis. Karena kepentingannya partai politik, mohon maaf, pragmatis. Atau kepentingan, ya untung rugi lah kira-kira seperti itu. Nah lalu bagaimana posisi anak muda? Pastilah setiap ada keburukan di satu partai ada kelebihannya juga lah. Kalau ada yang negatif pasti ada yang positifnya juga kan gitu. Cari yang positifnya, cari yang baiknya, masuk di situ. Ya bangun sebuah kekuatan gitu. Ya kalau kita sudah perspektifnya negatif, ya tidak akan masuk, tidak akan ketemu. Oleh karena itu, partai politik sejahat, mohon maaf, sekurang-kurangnya ya, senegatif-negatifnya, seburuk-buruknya partai politik, pasti ada nilainya juga. Ada kebaikannya juga. Nggak mungkin, kita pasti akan seimbang. Partai politik akan seimbang. Di sini ada, misalkan di partai A, ada kubu yang jelek, ada kubu yang bagus, pasti ada. Tetapi memang di kita ini, ya kubu-kubu yang tadi yang mohon maaf, yang melanggengkan oligarki, yang melanggengkan politik dinasti juga di partai politik lebih dominan, lebih banyak. Sehingga orang-orang yang ingin menanamkan kebaikan itu agak tersisih memang. Tetapi tadi itu tantangan bagi kita. Ke depan saya meyakini kok, orang-orang terpelajar itu sangat dibutuhkan. Misalkan banyak alumni-alumni luar negeri ya dari barat, itu kan banyak yang juga jadi kepala daerah gitu. Misalkan Anies, lalu Ridwan Kamil, Bima Arya gitu kan, banyak lagi yang lain kan banyak juga. Jaki Iskandar misalkan Tangerang itu kan alumni luar negeri. Artinya ya basis pendidikan menjadi penting. Artinya kualitas diri juga menjadi penting. Ya kita bukan hanya melihat tadi soal partai yang buruk saja, tapi partai-partai juga ada yang mendukung mereka kok. Faktanya gitu. Nah, artinya nggak usah khawatir.
Kalau misalkan Kang Ujang partainya jelek semua, kita nggak cocok, ya kapan kita akan bisa merubah bangsa ini kalau tidak bisa merubah partai politik. Jadi ambil sisi positifnya di partai itu, dalami, masuk, ya kalau bisa bangun kekuatan, perbaiki, ya jalan di situ gitu. Saya meyakini lah ke depan itu pasti orang-orang potensial, orang-orang hebat, anak-anak muda berprestasi pasti juga akan dicari oleh partai politik, karena partai politik itu butuh terhadap talenta-talenta anak muda Indonesia. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir nih Pak, karena tadi kan Bapak bilang partai politik tidak ada tuh punya basis ideologi. Nah, berarti kan kalau menurut saya kita tuh jadi bias gitu memilih partai politik. Nah, pada akhirnya muncullah sebuah cara memilih, yaitu kita memilih berdasarkan tokoh Pak. Sementara kita tahu manusia itu kan kadang ya juga kadang bergerak berdasarkan kepentingan Pak. Nah, menurut Bapak gimana tuh Pak pandangan Bapak mengenai ketika kita memilih sesuatu gitu ya, kita tidak memilih berdasarkan idea atau keyakinan kita, melainkan berdasarkan tokohnya. Ya sekarang emang teorinya masih seperti itu, misalkan teori patron klien. Jadi masyarakat itu memilih berdasarkan pada keinginan bosnya, keinginan orang yang lebih di atasnya gitu, atau tuannya kan begitu. Makanya partai-partai politik pun kan yang dijadikan ketua umum tokohnya, figur. Termasuk ketika pilkada, ketika nyapres, atau ketika menjadi calon anggota legislatif kan tokoh-tokoh juga. Yang diajukan, yang didukung tokoh-tokoh. Ya, figuritas ketokohan itu penting dalam konteks tadi pemilihan langsung itu. Oleh karena saya melihat ya pasti akan masuk ke wilayah sana. Ya itu memang kekurangan kita. Tapi kan memang harus didorong juga ke depan bagaimana selain ketokohan ya dibangunlah sebagai konsepsi, misalkan pertarungan ide dan gagasan, pertarungan visi misi, pertarungan program, ya kan, pertarungan track record yang baik, yang positif, dilihat kekurangan kelebihannya, prestasinya dan lain sebagainya, itu harus dijalankan. Karena kalau kita hanya berkutat kepada soal figuritas, penting, ketokohan penting. Tapi kalau ketokohan ini hilang kan, nyari penggantinya juga susah. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita bikin di partai itu ya mestinya membangun sistem yang bagus, kaderisasi yang bagus. Tapi ini problem kita semua, rekrutmen di partai, kaderisasinya hampir nggak jalan, hampir nggak berfungsi, pelembagaan partai politiknya nggak jalan. Oleh karena itu yang ada ya cabutan, anaknya presiden dikasih kartu anggota lalu jadi wali kota gitu kan. Ya gitu-gitu, akhirnya ini merusak tata kelola dan sistem kepartaian di kita. Artinya orang apatis kan, nggak mau, nggak masuk. Tapi itu yang harus kita perbaiki bersama. Jadi sekali lagi teman-teman, kita punya potensi untuk bisa aktif di partai. Persepsinya, mindsetnya mindset positif. Jangan mindset negatif. Belum apa udah negatif, repot kita. Oleh karena itu mindset positif dulu, kenal dulu dengan partainya, bangun jaringan ke partai itu. Baru yang cocok mana dijadikan sebagai rumah perjuangan gitu ya, ya maka masuk berjuang di situ. Karena semua jabatan di Republik ini tidak ada yang tidak melalui partai politik. Semuanya partai politik. Saya melihat misalkan mau jadi jenderal, mau jadi apapun, mau jadi petinggi di ASN, di kementerian juga mau jalur partai politik biasanya. Oleh karena itu partai politik penting untuk diperbaiki, penting untuk direvolusi, penting untuk anak-anak muda seperti kita untuk bisa aktif di dalamnya, sehingga kepemimpinan bangsa itu bisa kita isi dengan talenta-talenta muda yang dimiliki oleh teman-teman begitu. Oke, baik. Kalau begitu karena kita saya rasa sudah cukup, mungkin yang terakhir Pak Ujang mungkin ingin menyampaikan untuk para pemilih pemula atau teman-teman anak muda yang kira-kira punya visi untuk masuk politik di masa depan, kira-kira akan seperti apa Pak Ujang? Ya saya sih melihatnya pilih yang terbaik ya. Jadi kalau capres-cawapres misalkan 3 pasangan ya kan, dilihat isi kepalanya gitu ya. Dilihat juga isi pembicaraannya gitu, gestur tubuhnya. Ya artinya kan isi kepala penting, menandakan bahwa capres-cawapres itu cerdas atau tidak. Ya, ucapan juga penting, bahwa melihat untuk menyampaikan kualitas ilmunya bagus tidak gitu. Lalu karakter juga penting, akhlakul karimah gitu menjadi dinilai. Jadi dinilai aja, dinilai mana yang terbaik ya pilih. Tapi di saat yang sama jangan lupa untuk terlibat aktif di politik, karena apa? Bangsa ini membutuhkan teman-teman semua. Jangan sampai ketika kita tidak aktif, lalu yang aktif adalah mohon maaf kelompok oligarki, kelompok dinasti, anaknya A, anaknya B, anaknya C, sehingga
jabatan-jabatan semuanya tidak diisi oleh kita, yang ngisi tadi anaknya pejabat. Oleh karena itu kita berjuang untuk mengisi posisi-posisi itu. Seperti saya misalkan jadi pengamat, jadi dosen, pernah jadi staf khusus dan lain-lain, itu untuk mengisi sebagian dari kita semua anak-anak muda yang untuk bertarung dengan mereka, dengan anaknya A, anaknya B, anaknya C itu. Dan insya Allah kita bisa untuk bertarung untuk itu. Kita punya kesempatan yang sama untuk bisa membangun bangsa ini begitu. Oke, baik. Kalau begitu, saya rasa kita cukupkan saja dulu sesi pada kali ini bersama Pak Ujang Komarudin. Terima kasih Pak Ujang atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin, sama-sama Mas Muhammad. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sampai sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi bersama dengan tokoh publik lainnya. Dadah.